baru saja kan kita sama-sama menyaksikan Bapak Presiden memulai lawatan ke luar negeri. Ada beberapa negara yang akan dikunjungi. Yang pertama ke Arab Saudi. Agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Kita akan berbicara masalah politik, bersama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun politik di perkembangan politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi, supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, dengan cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Setelah dari Arab Saudi, Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan untuk menghadiri BRICS di Brasil. Kan sempat ada diundang sama Presiden Macron ya, untuk Bastille Day. Direncanakan. Nanti dilihat kondisinya setelah dari BRICS. Tapi tadi juga ini ya Pak, mantau defile ya? Hah? Mantau defile ada bendera Prancis. Iya, Itu kontingen Indonesia atau? Kan dalam rangka mau persiapan besar. Ada masukan Untuk ya tentunya kalau masukan lebih kepada beliau menekankan supaya adik-adik yang nanti akan dikirim menjadi kontingen untuk menampilkan yang terbaik karena menjadi sebuah undangan yang itu adalah kehormatan bagi bangsa kita. Diundang untuk bisa sekedar menghadiri acara pemimpin negaranya, tapi juga diberi kesempatan untuk kita ikut berdefile, sesuatu yang menurut kami, menurut kita itu suatu kehormatan yang luar biasa. Sehingga penekanannya ya kita harus betul-betul menunjukkan bahwa bangsa Indonesia betul bisa dibanggakan, tampil dengan percaya diri, tampil dengan rapi, gagah. Itu penekanan dari beliau. Mas Pras tadi haji, soal haji lagi Mas. Mas, soal haji, Pak Presiden sendiri puas gak sih buat penyelenggaraan tahun ini? Terus ada catatan nggak Mas? Tentunya kan kita bicara bukan puas tidak puas ya. Pasti masih ada catatan-catatan untuk terus kita perbaiki ke depan. Kemarin dari teman-teman di pengawasan di DPR sudah memberikan masukan, kemudian dari pemerintah Arab Saudi juga memberikan masukan. Kita sendiri, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji juga memiliki catatan-catatan yang kita menyadari bahwa pelaksanaan haji masih banyak yang harus diperbaiki. Makanya ini waktunya tepat sekali selesai penyelenggaraan haji, Bapak Presiden mendapatkan undangan, beliau kemudian secara waktu bertepatan dengan agenda ke BRICS. Dalam rangkaian ini bisa beliau menghadiri undangan dari pemerintah Arab Saudi, sekaligus segera mungkin kita mempersiapkan pelaksanaan haji tahun depan juga jauh lebih baik lagi. Ya, ya, semua menteri, tapi untuk wakil menteri tidak ikut hadir. Di situ Bapak Presiden mereview ya, semua program-program kita semua, satu menteri per menteri dibahas, terutama program-program prioritas ya, yang menurut beliau pada saat nanti beliau dengan luar negeri ya, beliau ingin mendapatkan update dan memastikan bahwa terus berjalan progres dari semua program-program kita. Mas Pras tadi yang nama Dubes AS itu, Mas Pras yang tadi nama Dubes AS itu, apakah orang yang pernah berpengalaman menjadi Dubes AS juga atau wawancaranya? Besok ditunggu. Mas cepat lalu Pak. Jubir KL, jubir kementerian lembaga itu Mas, Pak Presiden. Ya, jadi kan memang rutin. Jadi Bapak Presiden kan tempo hari menyampaikan bahwa kita terus-menerus ingin memperbaiki diri. Salah satunya juga berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintah menyampaikan komunikasi ke publik, menyampaikan komunikasi ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan kita komunikasikan atau mensinkronkan dengan seluruh kementerian dan lembaga. Ini rutin aja, ya, jadi kita berkoordinasi. Di setiap kementerian ada teman-teman yang memang kita minta untuk menjadi bicara di kementeriannya masing-masing.
dan kita terus-menerus memberikan pembekalan ya, materi-materi yang itu lintas kementerian, dan alhamdulillah Bapak Presiden kemarin menyempatkan waktu untuk memberikan ya pembekalan kepada kami semua. Lu sudah kan tadi sudah dijawab. Kan kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama ya. Inilah boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang. Kita mencoba responsif dan memang seharusnya menurut kami memang seperti itu, karena permasalahan di masyarakat kan tentunya dinamika itu terjadi dengan sangat cepat dengan segala jenis permasalahan. Kita tidak bisa memprediksi terjadinya pendangkalan. Maka begitu ada sebuah kejadian ya, yang dituntut oleh masyarakat kita adalah respon yang cepat dari seluruh jajaran, terutama dari pemerintah. Masukan itu disampaikan kepada DPR juga sekarang kita komunikasi sangat intens sekali. Saya dengan pimpinan DPR karena kebetulan juga dulu pernah tugas di sana, jadi komunikasinya enak, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dengan cepat kita cari jalan keluarnya. Mas, mengenai kemarin kan Mas melakukan rapat di Hambalang sesuatu seperti Mas mengenai pasal Israel, apakah ada langkah yang mana yang di Hambalang melakukan rapat terbatas di Hambalang minggu lalu? Iya, ini apakah langkah ada pemerintah seperti apa Mas, langkah mitigasinya untuk dampaknya ke Indonesia itu apakah ada terbaru Tentang yang Iran Israel, pemerintah bagaimana menyikapinya gitu untuk antisipasinya? apanya nih yang Misalkan dari minyak yang naik, apakah ada langkah-langkahnya? ya tentu kan menyikapi dinamika yang terjadi, kita terus-menerus memonitor ya, dan juga menyiapkan langkah-langkah seandainya terjadi, misalnya tadi disampaikan bagaimana harga minyak naik, tempo hari sempat naik tapi kemudian kan alhamdulillah sudah turun lagi. Tempo hari suhu ketegangan di Timur Tengah sempat memanas, alhamdulillah sekarang mulai mereda karena masing-masing bersepakat untuk gencatan senjata. Jadi itulah yang sebenarnya kita harapkan, karena apapun yang terjadi itu jauh dari Indonesia itu akan mempengaruhi di negara kita juga. Mas, Presiden juga di Jakarta kapan? Mana tuh? Cukup ya. Mas, soal dana tarik dulu, Mas. Balik ke Jakartanya kapan? Kira-kira Kira-kira ya. Tanggal berapa? Kira-kira ya berarti sekitar di atas tanggal 10. berarti Prancis ini belum fix banget ya Mas ya? Mas Pras, soal dana antara kan kemarin itu yang sebar saja sudah. Ya kan pasukannya pasti. Gimana? soal dana antara kan kemarin Penambahan kuota haji ke Indonesia. Pasti kan harapannya juga sebenarnya dari tahun ke tahun kan kita berharap diberi penambahan kuota, karena sebagaimana teman-teman juga semua ketahui kan antrian haji kita juga sudah cukup panjang, tetapi perlu kita berikan edukasi juga kepada seluruh masyarakat bahwa panjangnya ini kan bermacam-macam sebabnya. Pertama jelas tadi masalah kuota, yang kedua sebagai negara muslim yang terbesar, kemudian tingkat perekonomian kita semakin membaik, artinya kemampuan rakyat kita, kemampuan umat muslim di negara kita untuk menunaikan ibadah haji itu akan semakin meningkat. Nah ini secara hitungan matematis sudah pasti akan terjadi peningkatan saudara-saudara kita yang ingin menunaikan ibadah haji. Nah manakala terjadi peningkatan tetapi kuotanya tidak meningkat, ya disitulah pasti terjadi antrian yang disebut dengan antrian haji kita makin panjang. Maka kemudian ya penambahan kuota menjadi salah satu agenda penting dari pemerintah. Mas Pras, apa alasan Bapak Presiden masih belum bisa dipastikan datang ke Paris, Ya? Prancis? Apa yang membuat Pak Presiden masih belum Siapa bisa yang bilang dipastikan? nggak sana? Karena kan belum bisa dipastikan. Apa alasannya Pak? Tunggu Mas aja. Mas Pras, soal Mas, target penambahan Jangan kuota. semuanya diceritakan. Penambahan kuota haji targetnya berapa Mas dari pemerintah Hah? sendiri? Penambahan kuota haji target Belum, dari kalau mengenai target belum. Mas Pras, soal dana antara kemarin kan peresmian Wisma juga disampaikan ya, kalau misalnya ada suntikan dana 162 triliun dari perbankan. Ya. Lawatan-lawatan ke negara-negara saat ini akan membahas soal
Danantara juga nggak sih dengan prestasi ini? Sepanjang yang saya ketahui di setiap lawatan Bapak Presiden, justru pemimpin-pemimpin dari negara-negara sahabat itu yang selalu justru membahas terlebih dahulu mengenai Danantara, karena sebagai sovereign wealth fund memang itu keniscayaan sebuah, kalau kita ingin memperkuat fondasi ekonomi kita, fondasi investasi kita, fondasi keuangan kita, salah satunya kuncinya harus punya sovereign wealth fund. Nah, dengan sekarang kita punya Danantara, itu menjadi semacam sesuatu yang selalu ditanyakan oleh pemimpin-pemimpin negara sahabat, apalagi nilainya, ya, nilai aset under management Danantara relatif sangat besar. Ya, itu bagi teman-teman negara sahabat suatu prestasi yang luar biasa. Dalam waktu cepat Indonesia punya sovereign wealth fund dengan aset under management yang mencapai 1.000 miliar US dollar. Jadi gitu. Mas, Tidak masuk dalam satu agenda tapi selalu bicara. Mas, ada seorang WNI di Myanmar ditahan Mas oleh junta Myanmar karena dituduh ada pemberontakan. Ini dari pemerintah bagaimana? Aku belum monitor. Mas, kalau Kemenlu ya? kalau dari pemerintah tadi tindak lanjut putusan itu, Mas, apakah ada kajian juga di Kemendagri atau gimana? Ya. Jadi kami, saya, Kemensesnek, kemudian Kemendagri, selama ini yang memang membawai masalah kepemiluan ya, kemudian dengan teman-teman di Kementerian Hukum, kami membuat satu tim untuk mengkaji hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu, karena putusan itu kan membawa implikasi yang memang harus kita pikirkan, tidak sekedar secara legal formal untuk amal keputusannya, tetapi akibat dari amal keputusan itu kan secara teknis itu banyak sekali yang harus kita analisa. Tentunya nanti beri kami waktu, kami akan minta untuk di Bapak Presiden untuk hasil analisa dari kementerian sudah selesai. Pada waktunya nanti baca bersama. Tapi yang pasti ya secara kelembagaan kita menghormati keputusan dari MK. Meskipun kalau yang lalu kami tanya, di awal-awal masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran, kita mau fokus untuk kerja dulu nih sebenarnya, bahwa sebuah pemilu sebagai sistem negara demokrasi kita yang kita paham. Tapi ini baru 7 bulan, 8 bulan pemerintahan, kita sedang semangatnya ini bekerja gitu. Tapi kami menghormati dan tentu pemerintah tidak akan tinggal diam, dalam artian kita akan menganalisa hasil. Begitu teman-teman.